Kembali kami bersyukur pagi hari ini. Kami ada di bulan Maret. Kami percaya Tuhan, hidup kami semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Dan kami percaya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, supaya setiap kami hari ini yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang putus asa kembali berpengharapan. Kami yang berada di jalan buntu pasti ada jalan keluar. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Jawab syukur pagi hari ini. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Roh Kudus ambil alih setiap pemberitaan perkataan firman Allah. Dan kami percaya firman-Mu tajam atas kami. Misahkan roh dan jiwa kami. Sehingga setiap kami hari ini semakin layak dan berkenan di hadapan. Terima kasih, berkati kami semua. Kami mau duduk diam, ambil bagian seperti Maria, dengarkan sabda-Mu, dan jadikan setiap kami pelaku-pelaku firman. Dalam nama Yesus, yang percaya berkata, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan duduk. Shalom, puji Tuhan. Saya dari kemarin ditulis oleh Tante Un dari Tulungagung ya. Tulungagung. Kemudian saya berkata, saya bukan Tulungagung, cuman saya ada pelayanan di Tulungagung. Saya berasal dari, sebetulnya asalnya Surabaya ya. Tapi pelayanan saya di 3 kota hari ini, Mojokerto. Tahu Mojokerto? Puji Tuhan. Terus yang kedua itu Tulungagung, yang ketiga baru Sidoarjo. Nah hari ini saya tidak datang sendiri, saya bersama dengan tim saya. Saya undang dulu Pak Ferry dan Bu Ferry untuk bangkit berdiri, silakan Pak. Nah beliau adalah penatua kami yang ada di Mojokerto. Kemudian saya undang juga Pak Richard bersama istri, silakan bangkit berdiri. Nah ini anak rohani saya yang ada di Tulungagung. Tapi kalau tidak mengenalkan istri, ya repot kan. Saya undang istri saya untuk berdiri. Nah, puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya minta Pak Ferry ini memberikan sedikit kesaksian. Karena beliau ini sudah mendampingi pelayanan saya 36 tahun, 35 tahun. Saya 36 itu di Mojokerto, jadi beliau 35. Ya, teruji dan luar biasa bagaimana dari bawah diangkat ke atas. Saya percaya pasti memberkati kita. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Silakan Pak Ferry. Pak Ferry adalah pejabat kami, pendeta muda kami di Kota Mojokerto. Atau berdiri sama Ibu, Bu. Iya, puji Tuhan. Shalom. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih buat sidang jemaat yang ada di tempat ini bersama dengan Ibu Gembala ya. Ibu British. Ya, semua pejabat yang ada di tempat ini yang memberikan waktu dan kesempatan di mana saya boleh bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Sebelum saya bersaksi, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ferry Lunanto. Saya sudah menikah, ini istri saya satu-satunya. Ya, dari awal sampai akhir. Dari pernikahan kami dikaruniai 3 anak. 3-tiganya perempuan. 3-tiganya sudah menikah. Jadi tidak ada stok lagi, stok habis. Dari pernikahan anak kami yang 3-tiganya itu, saya dikaruniai 6 cucu. Cucu yang terbesar sudah kuliah. Cucu pertama, cucu kedua sudah kuliah. Dan cucu yang paling kecil baru usia 6 tahun. Ya, baru usia 6 tahun. Saya tadi Pak
Gembala Pak Ping sudah menyampaikan, saya bergabung dengan GBI di bawah pembinaan Pak Daniel, itu sudah cukup lama. Saya juga sebagai penatua di GBI Rock Mojokerto. Ya, jadi pada kesempatan yang berbahagia pada pagi hari ini, saya ingin menyaksikan bagaimana Tuhan itu bekerja sangat luar biasa. Tuhan yang kita sembah itu ya dan amin. Amin. Ya, saya percaya setiap kita yang ada di tempat ini setuju dengan pendapat saya bahwa selama kita masih bernafas, tidak pernah lepas dari namanya masalah, persoalan, dan pergumulan hidup itu sendiri. Ya, setuju ya? Tidak ada seorang pun yang tidak mengalami masalah di dalam kehidupannya. Tetapi, saya ingin katakan begini. Mungkin Bapak Ibu juga pernah seperti saya mempunyai pandangan yang keliru tentang masalah dan persoalan. Saya katakan begini, seringkali kita memiliki pandangan seperti saya, dulu pandangan saya gini, setelah saya menjadi orang percaya, saya mengasihi Tuhan, saya setia. Orang yang mengasihi Tuhan berarti bisa dilihat dari kesetiaan mereka beribadah, taat mereka di dalam firman Tuhan, dan banyak hal lah termasuk dalam pengembalian persepuluhan yang itu adalah miliknya Tuhan. Nah, saya katakan kalau kita hanya berfokus, orang yang mengasihi Tuhan hanya berfokus setia, taat melakukan firman Tuhan, itu saya katakan betul. Ya, dan itu harus orang yang mengasihi Tuhan bisa dilihat dari itu. Tetapi saya katakan itu kurang apa ya? Kurang komplit gitulah. Ya, bisa katakan kurang komplit. Kurang komplitnya bagaimana? Sebab kita bisa melihat ada banyak mungkin teman-teman kita begitu menghadapi masalah, persoalan, berapa banyak mereka yang meninggalkan Tuhan. Yang tidak lagi datang ke gereja. Banyak kan? Nah, itulah sebabnya saya katakan kurang komplit. Orang yang mengasihi Tuhan, saya katakan begini, satu hal yang perlu kita catat baik-baik. Kalau kita mengasihi Tuhan, ya, berarti kita yakin dan percaya bahwa Tuhan mengizinkan masalah persoalan terjadi dengan maksud yang indah. Catat baik-baik. Dengan maksud yang indah pada akhirnya. Nah, inilah yang sering kali kita kurang menyadari tekan itu. Hanya kita berfokus kalau mengasihi, saya taat, saya setia, sudah cukup. Tapi kenyataan banyak orang yang gagal dalam pendidikan. Kalau kita hanya fokus setia dan taat, ya, saya kasih contoh di dalam Alkitab itu seperti Ayub itu. Kurang setianya gimana? Kurang salehnya gimana? Kita tidak ada apa-apanya. Tapi toh Tuhan juga mengizinkan masalah terjadi. Maka itu kita harus menyadari. Kalau saya berbicara tentang Ayub, seringkali ada teman-teman yang mengatakan, ya itu kan cerita di Ayub. Saya akan ceritakan kesaksian di dalam cerita di Ayub. Saya akan ceritakan kesaksian di dalam kehidupan saya secara pribadi. Mungkin Bapak Ibu tidak tahu kehidupan saya, tetapi Pak Gembala ini yang tahu persis. Saya dulu bukan orang percaya. Setelah saya menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, saya setia dalam ibadah, dalam segala macam. Seharusnya saya mempunyai pandangan, oh pasti saya akan terbebas dari masalah persoalan. Tetapi ternyata tidak. Justru pada saat saya percaya kepada Tuhan, saya dihabiskan oleh Tuhan. Bisnis saya hancur. Saya sempat bekerja, saya sempat diberkati, punya mobil, punya motor, punya rumah, komplit lah semuanya, semua punya. Tapi berjalannya waktu, ternyata satu persatu habis. Disita orang,
disita bank rumah saya. Yang lebih mengerikan lagi yang menjadi yang tidak pernah saya lupakan pada saat TV, punya TV satu-satunya disita oleh orang, ditangisi anak. Bagaimana perasaan kami sebagai orang tua? Sampai, wes kamu naik nonton TV, nonton di Togo aja. Itu sampai saya lakukan dalam kehidupan saya. Bukan cuma itu, punya sepeda satu istri saya ke gereja, doa puasa, sepedanya pengangkatan. Ya itu terjadi di gereja. Di gereja itu hilang pengangkatan. Tetapi berjalannya dengan waktu. Setelah saya menyadari bahwa Tuhan memang mengizinkan masalah terjadi dengan maksud yang baik pada akhirnya. Dan kalau saat ini saya bisa menikmati semuanya ini karena kebaikan Tuhan. Amin. Saya katakan begini. Kalau Ayub kita tahu berapa kali lipat? 2 kali lipat. Dipulihkan Tuhan. Kalau saya lebih dari 2 kali lipat. Saya saksikan. Rumah dulu punya 1, sekarang rumah saya 3. Ya. Mobil saya dulu punya 1, mobil saya sekarang 3. Semuanya 3, saudara. TV, 1 ditangisi anak, sekarang TV saya 3. Sepeda motor, dulu cuma 1, sekarang juga 3. Kalau istri saya dulu 1, sekarang tetap 1. Sepeda yang diangkat, pengangkatan itu, saya juga dipulihkan 3. Jadi 3. Jadi saya ingin membuktikan bahwa di dalam Tuhan itu ada kepastian. Cuman kuncinya, saya kasih kunci untuk supaya kita bisa menikmati itu. Ya tadi saya katakan kita harus menyadari segala sesuatu adalah seizin Tuhan dengan maksud yang baik pada akhirnya. Kuncinya yaitu saya ambil di Mazmur 27 atau 37 ya. Yang firman-Nya mengatakan nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Pasal 27 ayat 14. Kuncinya itu. Sebab untuk menanti pertolongan dari Tuhan, menanti jawaban dari Tuhan, itu tidak segampang kita membalikkan telapak tangan. Tetapi percayalah, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan pasti menggenapi. Masalahnya kita perlu menanti pertolongan Tuhan. Jangan dengan kekuatan kita sendiri. Jangan kita mundur dari Tuhan hanya gara-gara masalah persoalan dalam kehidupan ini. Ya, itulah yang bisa saya saksikan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Berikan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Nyenggol pot, saudara. Puji Tuhan. Saudara, kalau melihat dan mendengar, tidak akan pernah selesai apa yang sudah dilakukan untuk keluarga Pak Ferry. Ya. Baik, saya langsung mungkin menyampaikan firman Tuhan karena waktu saya juga tidak lama. Berapa menit, Pak? 30 menit, saudara. Coba. Haleluya. Baik, terima kasih Tante Deborah, Ibu Sundari, Tante On, ya. Nah, kita akan lihat dulu ayat-ayatnya firman Tuhan. Di dalam 2 Korintus pasal ke-5, kita baca dulu ya. Hari ini kan permulaan dari awal dari walking in reconciliation. Ayo dilihat dulu 2 Korintus pasal 5. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya
dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Lanjut ayat 20-nya. Dibaca sama-sama dengan saya. Bisa dilihat. Oke. Ayo dibaca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihat kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya pelayanan sudah 36 tahun dalam penggembalaan. Ada orang berkata, sudah cukup lama. Oh, masih ada sendiri apa yang Tuhan kerjakan. Memang begini, kita ini jangan terus begini, Tuhan hebat katanya. Tuhan itu luar biasa katanya. Saya disembuhkan Tuhan, alami sendiri. Semua mau ngalami sendiri? Kalau kita ngalami sendiri, saudara tidak akan gampang meninggalkan Tuhan. Karena ada banyak orang hanya berteori. Saya berdiri di tempat ini, saya sudah alami. Sekarang alami dan akan datang pasti lebih lagi. Tuhan tidak pernah lalai dengan janjinya. Karena dalam ayat 20 tadi berkata, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Ini bicara ambasador. Nah, kita ada di kota Kuala Lumpur. Saya beberapa kali kok ke situ. Dulu dihandle Pak Kris itu pernah, adik Pak siapa? Pak Hari Pujo. Terus Pak Yones Herianto pernah. Cuma tempatnya pindah-pindah karena cukup lama. Tapi kalau hari ini ada di sini lagi ya tidak kebetulan. Tapi memang Tante Uni yang membuat kita di sini. Dia akan dari kemarin check up terus ke sini. Begitu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, tugas kita itu apa sih? Di dalam ayat tadi berkata, mempercayakan pelayanan pendamaian kepada kami. Kemudian apa yang kedua di situ? Berita pendamaian. Pelayanan pendamaian dipercayakan kepada kita. Kemudian apa? Harus diberitakan. Karena banyak orang percaya tidak ngalami. Nah, kalau kita tidak ngalami sangat sulit untuk kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Doa saya, harapan saya, kita yang tempat ini, kita adalah orang-orang yang alami. Haleluya. Amin. Kalau kita ngalamin, tidak gampang bergeser. Di Indonesia hari-hari ribut dengan gereja 3 huruf, gereja 4 huruf, yang ribut sana sini. Saya katakan dengan jemaat, kalau kalian bisa bertumbuh di sini, ya sudah bertumbuh. Karena gereja itu milik Tuhan. Jemaat ini milik Tuhan, bukan milik kami. Amin. Amin. Kita milik Tuhan. Nah, kalau kita milik Tuhan, jadi fokus kita, orientasi kita kepada Tuhan. Cari apa sih? Cari Tuhan, ya orientasi kita kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tidak kebetulan kalau kita hari ini ada di rock. Kata rock itu sendiri representatif, perwakilan. Makanya tadi di dalam ayat ke-20 kita ini jadikan apa sih oleh Tuhan? Utusan, dalam bahasa Inggrisnya ambasador. Perwakilan. Nah, jadi kalau hari ini tema gereja kita, walking in reconciliation. Ini memangnya harus terjadi atas kita. Saudara mau diberkati? Saudara mau diberkati? Orang melihat Pak Ferry luar biasa. Dia salah satu donatur. Kalau hampir sepatunya hamba-hamba Tuhan itu beliau yang kasih. Ya, cuman sayangnya dia tidak bikin sepatu yang catch gini. Sepatu-sepatu resmi itu beliau rata-rata. Nanti tanya Pak Roni Daud. Oh itu sepatunya dari beliau terus. Tidak pernah ganti ke yang lain. Ini sekarang cari marketing di Malaysia, kira-kira begitu. Ya. Jadi yang saya maksudkan, begini. Kalau bicara pemulihan itu pasti terjadi. Haleluya.
Kalau bicara masalah, itu pasti terjadi juga. Masalah itu seperti jerawat dan pipi. Kalau ada jerawat, ya biasanya di pipi, di muka kita, betul ya? Kalau sampai jerawat itu ada di pantat kita, itu namanya udun. Tahu udunnya apa? Itu bisul. Saudara. Kalau namanya dasi, itu mesti di leher. Itu dasi. Kalau dasi taruh sini bukan dasi namanya. Bandu. Nah, masalah dan hidup juga demikian. Kalau bicara kita, semua mau hidup, coba saya ingin tahu siapa yang mau hidup. Ada yang setengah hidup begini. Siapa yang mau hidup? Angkat tangan. Semua. Oh, haleluya. Berarti siap hadapi masalah. Haleluya. Amin. Banyak orang hidup tidak mau menghadapi masalah. Kenapa? Tidak mungkin terjadi itu. Hidup dan masalah itu sama tadi pipi dan jerawat. Dasi dan leher. Jadi kita harus mengerti, kalau kita hidup, ya hadapi masalah. Besar, kecil, itu tergantung dari kacamata saudara. Kenapa saya katakan demikian? Ya, orang ngomong besar bagi saudara kecil. Orang ngomong kecil bagi saudara bisa besar. Tapi yang paling penting, ayo hari ini kita satukan persepsi dan cara pandang kita. Masalah harus dilihat dari kacamata Tuhan. Haleluya. Kalau masalah dilihat dari kacamata Tuhan, tidak ada orang lemah, tidak ada orang putus asa, tidak ada orang itu meninggalkan Tuhan, tidak ada. Saya sudah berjalan dalam pengembalaan, tepat tahun 2002, 2003. Saya harus tinggalkan gedung gereja yang muatnya ya kira-kira paling berapa itu Pak? 300 ya paling maksimal 300. 200, 300. Tanahnya luasnya hanya 440 meter. Hadapi masalah. Sudah berjalan sekian tahun pengembalaan hadapi masalah. Nah ketika menghadapi masalah gimana? Ya responnya harus benar. Karena banyak orang ketika menghadapi masalah responnya tidak benar. Makanya kita ini hari diajar walking in reconciliation. Berjalan dalam rekonsiliasi. Apakah bisa? Harusnya bisa. Harusnya bisa. Amin. Kalau tadi kita mengembalakan awalnya Pak Ferry kan orang-orang awal. Ya tanahnya 400, hari ini 4.000. Dari kecil jadi besar. Itu wajar kok. Dari kurang berkelimpahan itu wajar kalau ikut Tuhan. Dari 1 bisa jadi 3, 3. Itu wajar. Haleluya. Jadi kalau hal yang wajar, percayalah ikut Tuhan. Tuhan tidak pernah lalai atas janji. Cuman seringkali kita yang lalai. Nah pertanyaannya, apakah kita hari ini sedang berjalan bersama dengan Tuhan? Berjalan dalam rekonsiliasi. Kata rekonsiliasi sendiri dalam bahasa aslinya itu kata lasso. Apa itu kata lasso? Kata lasso itu artinya didamaikan kembali. Hapus permusuhan, hidup tidak ada musuh. Betul memang. Semua kawan, iya. Jangan pernah ada lawan. 1000 kawan terlalu sedikit. 1 lawan terlalu banyak. Amin. Kemudian meniadakan kesalahan. Kita sudah lewati itu bulan yang lalu. Nah, saya ingin bicara 3 hal. Rekonsiliasi melalui Kristus, 1. Penting. Yang kedua, rekonsiliasi dengan Tuhan. Yang ketiga, rekonsiliasi satu dengan yang lain. Jangan coba-coba melangkah yang ketiga kalau yang satu belum. Jangan coba-coba melangkah ketiga kalau yang kedua belum. Makanya satu dulu, ayo kita sama-sama tengok yang satu ini. Rekonsiliasi melalui Kristus. Apa itu? Kita lihat dulu ayatnya. Dalam Roma pasalnya ketiga. Saya langsung baca yang putih aja ya kan.
Waktunya enggak keburu. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Jadi Kristus sudah ditetapkan di sana. Terus, saudara. Duit terus di mana-mana duit. Jadi terus pakai orang Amerika belum ada waktu itu. Pakai orang Afrika waktu itu sibuk petualangan. Nah sebetulnya bangsa itu kan cuma di 3 suku Sem, Ham, Yafet, kan itu asalnya. Betul ya? Itu pilih kulit kuning, itu dari Asia, orang Chinese. Kulit putih kemerah-merahan itu Eropa. Kemudian kulit hitam kemerah-merahan Afrika. Ya asalnya ini. Kemudian campur, lah jadilah kita. Makanya yang kuning itu kulit kuning bawa emas, pedagang, mikirnya duit terus. Orang dagang mikirnya untung dan rugi. Sampai ada yang ke gereja juga diuntung dan rugi. Tapi bukan di sini, amin, 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 amin. Untung enggak ya kalau aku di Rock Malaysia? Untung enggak? Untung enggak ya aku datang minggu ini, sopo sing khotbah begitu. Itu lagi. Ya, enggak mau. Kenapa? Rugi. Nah, Bapak Ibu, makanya di sini firman berkata, Paulus berkata, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Makanya kita ini tiap kali merayakan Natal, ngerti enggak sih? Saya kemarin sampai tanggal berapa terakhir? 21 Januari itu merayakan Natal. Memang Indonesia ini terlalu hebat. Bayangkan Natal itu orang semua fokusnya Desember. Gereja kita 21 Januari itu masih merayakan Natal. Coba lihat. Maka tidak ada hari tanpa Natal, pendino Natalan. Saya ke Amerika, begitu khotbah sudah diringkesi semua. Loh Pak, oh sudah? Iya, sudah kan selesai Pak. Coba lihat. Tanggal 25 saya isi khotbah Natal. 26-nya sudah dibongkar. Terus berjalan. Bahkan tadi gereja kami itu sampai 21 Januari. Itu yang senang kalau pikirannya dapat kotaan. Kotaan terus setiap hari. Makanya kita kalau ngerti bahwa Yesus telah ditentukan menjadi pendamai karena iman. Hari ini kita bisa di sini bukan karena kekuatanmu, ini karena iman. Haleluya. Bukan kuat gagah saudara, tapi ini karena iman. Makanya pendamaian yang dimaksud di sini, kalau kita mau rekonsiliasi, harus melalui Kristus. Tidak bisa lewat agama. Amin. Dipikir surga itu bisa disogok. Kasih ini, kasih makanan ini, terus dikasih apa gitu, barang-barang yang bau-bauan. Gitu. Surga tidak bisa disogok. Tidak bisa disuap. Makanya kita bersyukur hari ini. Kalau saudara ngerti bahwa agama tidak bisa membuat kita damai. Namanya sejadah agama. Itu tidak, agama itu kacau. Adanya agama itu membuat kita tidak kacau. Tapi fanatisme agama itu membuat kacau. Oh negara kita ini, waduh, mana-mana langgar, di mana-mana masjid. Ya kalau saya ngomong di sini nggak apa-apa. Tapi lihat, hampir semua kayaknya religius. Di perilaku bukan tambah baik. Berapa ratus ribu tiap tahun berangkat ke Timur Tengah. Ya seperti kita kalau ke Israel, itu ke Timur Tengah sana, itu ratusan ribu. Tapi ya nggak tambah baik itu. Karena saya tahu dan saya percaya, kalau kita berjalan, mau rekonsiliasi, harus lewat Kristus. Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran. Tanpa aku tidak ada seorang pun datang kepada Bapa.
Jadi Kristus itu kuncinya. Makanya kalau kita merayakan Natal, jangan ingat bayi yang mungil itu. Haleluya. Lucu ya, oh lucu. Makanya banyak Kristen lucu ya karena terperangkap dengan bayi yang mungil itu. Kalau kita Natal itu mesti mengerti. Dalam Efesus pasal ke-1 ayat 13 itu berkata, tetapi sekarang dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Tadinya kita itu jauh dari Allah. Makanya kalau Natal itu mesti ngerti. Natal itu tugas kita, tujuan Tuhan itu untuk apa sih? Merefleksikan diri kita. Sampai sejauh mana pertumbuhan iman kita. Dari waktu ke waktu, dari perjalanan waktu ke waktu terus sampai hari ini. Gimana kita itu? Bagaimana Yesus yang kita cintai? Makanya dikatakan ayat itu jauh dulunya, sekarang telah menjadi dekat. Agama tidak akan bisa mendekati Allah. Hanya lewat Yesus kita bisa dekat dengan Tuhan. Katakan amin. Tidak akan bisa. Jangan coba-coba. Ya kita bersyukur hari ini. Karena anugerah Tuhan, saya dan saudara. Ya. Jadi Bu Deborah cerita, saya sudah mulai usia 50 ya. 50 jadi Kristen ya Bu. Oh lahir kembali. Sama dulu saya juga begitu. Maaf ya, gereja kami punya mutu dulu. Wus, nyaris tak terdengar. Persembahannya kecering. Wus itu cepat. Tidak lebih dari 1 jam. Tidak lebih. Terus nyaris tak terdengar. Kalau 5 ringgit Bu. Jadi semangatnya itu loh. Karena sudah didamaikan Kristus, pasti berbeda. Nah ini wajah-wajah didamaikan oleh Kristus ini. Apa coba lihat? Coba lihat. Sih. Wajahnya gimana? Ada yang bermuram durja. Karena 2 orang pemuda. Dia tidak kenal Yesus. Alkitab mencatat. Makanya itu dituliskan dalam Alkitab. Berwajah muram. Nah itu loh. Orang mengenal agama hanya wajahnya muram. Tapi kita. Haleluya. Berbeda saudara. Bukan kemarin, beberapa waktu yang lalu ketika ini kan di kota Mojokerto orang datang. Baik Pak, kenapa sini ya? Ya meninjau. Ngobrol. Ini saya kenalkan. Kapolresnya jemaat kita. Kapolres juga demikian. Pak, ini Pak Dandremnya juga anak Tuhan. Oh ya? Kenalan dengan saya. Apa yang ada di dalam pikiran Pak Dandrem? Ngomong begini. Saya melihat Bapak ini mesti pendetanya karismatik. Kaget saya. Kok pintar sekali Bapak Cenggung. Saya tanya, kenapa Bapak kok bisa tahu kalau saya pendeta yang gereja karismatik? Dari wajahnya. Wajah saya semangat, sukacita. Dia berkata, nah sekarang jadi jemaat kita. Ngerti tentang rekonsiliasi. Apapun boleh terjadi atas hidup ini, tapi kita tetap bersukacita. Makanya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kenal Yesus hanya sebatas agama, tidak akan mengubah kita. Kenal, Dia adalah Raja kita, katakan amin.
Raja itu kuat dalam perkataan dengan presiden. Presiden ngomong, belum tentu itu omongannya jadi hukum. Harus disahkan dulu lewat undang-undang. Tapi kalau raja yang bicara, perkataannya menjadi hukum dan hakim. Makanya kalau kita ikuti perkataan sang raja, sudahlah persoalan apapun boleh terjadi. Sudah pasti hari ke hari, itu hari yang menyenangkan. Bapak Ibu, dalam Roma pasal 1, sekarang kita sudah berbaik kembali dengan Allah karena kita percaya. Makanya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, rekonsiliasi, jangan coba-coba melewat yang lain. Rekonsiliasi harus lewat Yesus. Biar hari ini kita ada di tempat ini, tidak ada yang kebetulan. Ada yang kebetulan. Jadikan Yesus itu segalanya. Jadikan Yesus dalam diri kita ini hari ini. Dialah menjadi pusat segala kegiatan kita. Saudara yang bekerja, masih studi, pelayanan, sebagai ibu rumah tangga, jadikan dia sebagai pusat dari segala aktivitas kita. Saya kasih kesaksian di sini. Kenal orang ini? Nick Bujisik. Pernah sini? Pernah ke sini belum? Waktu di Indonesia saya yang bawa. Kami melayani, tak bawa lagi ke kota Semarang, tak bawa lagi ke Bandung. Terakhir Medan, balik Jakarta, saya pulang Surabaya. Sama saya. Ini ketika sama saya. Sekarang beliau sudah menikah. Dikarunia 2 anak, yang terakhir itu kembar, jadi 3 anak. Dia lahir di sebuah keluarga yang beragama, taat beragama. Adalah pelayan di sebuah gereja baptis kalau tidak salah. Tapi dia tidak ngerti dong. Foto yang sebelah kiri sendiri di bawah itu saat berenang, kita berenang sama-sama. Itu di hotel, Medan, hotel Angkasa. Minta lemparkan, tidak punya tangan, tidak punya kaki, lo bisa berenang. Seluruh orang-orang di kolam renang itu bingung. Pada terpukau. Ini loh. Kalau renang itu kan mesti pakai tangan, pakai kaki ya. Ini tidak punya tangan, tidak punya kaki. Nah, kemudian saya ini lagi berdiri, saya pakai baju renang. Saya belum renang. Ya, sebelah ini ada ibu-ibu tanya, Pak, kok bisa berenang ya? Pakai apa ya? Nggak tahu itu perkataan saya. Itu pakai iman. Pakai iman. Nah ini yang di tengah sama saya sama istri. Ternyata istri saya lebih pegang pundaknya daripada pegang pundak saya. Saya baru ngerti. Nah itu di Hotel Sahid. Kita kadakan KKR di mana ini? Istora Senayan. Yang hadir meledak, nggak cukup. Di Medan meledak. Semarang, di Bandung, Surabaya. Wah, ada hal orang ini tuh. Sangat sederhana sekali. Ya kalau sekarang sudah hebat, sekarang sudah pindah di Amerika. Ini waktu masih ada di Canberra. Di Amerika. Di Australia, sorry. Teman saya ngomong, mau nggak? Tak kasih jadwal nih. Siapa nih? Gak ada orang yang kenal. Saya ajak jalan-jalan ke Tunjungan Plaza sana. Nah, saya tidak mungkin gendong dia. Saya berikan stol, taruh di atas itu, jualan tak turun. Orang-orang yang bingung. Ini lebih saya di stol, ini kan bayi, mungil. Ini bayi kok brewok nih, heran. Waduh, luar biasa dia berikan kesaksian. Dia lahir di sebuah keluarga yang beragama. Tapi dia belum memahami dengan benar dan betul. Tetapi ketika dia mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh, rubah total.
Pertama cuman protes dirinya, kenapa kok lahir kondisi begini? Kenapa kok enggak seperti itu? Akhirnya ketika percaya Yesus dengan sungguh-sungguh, bisa menerima. Karena mungkin saudara hari ini belum seperti firman yang katakan. Ayo hari ini. Kalau orang itu mau berjalan untuk mengalami pemulihan, harus lewat Kristus, tidak ada cara yang lain. Oke, saya lanjut sekarang. Yang kedua, rekonsiliasi dengan Tuhan. Kalau lewat Kristus, sekarang masuk yang berikut adalah tahapannya dengan Tuhan. Tetapi sekarang karena kalian sudah bersatu dengan Kristus Yesus, kalian yang dahulu jauh dan telah didekatkan oleh kematian Kristus. Sebab Kristus, ayat 14-15, saya baca sama-sama dengan saya, 1, 2, 3. Sebab Kristus sendiri adalah pendamai kita, ia mempersatukan orang-orang Yahudi, terus, dan orang-orang bukan Yahudi, menjadi satu bangsa, tembok pemisah antara mereka, yakni permusuhan sudah dihancurkan oleh Kristus dengan mengorbankan dirinya sendiri. 15. Hukum agama Yahudi dengan perintah-perintah dan peraturan-peraturan sudah dihapuskan oleh Kristus supaya dua bangsa itu menjadi satu bangsa manusia baru yang bersatu dengan Dia. Dengan cara itulah Kristus mengadakan pendamaian. Jadi yang pertama tadi rekonsiliasi lewat Kristus. Nah, tujuan apa? Supaya kita bisa dibawa rekonsiliasi dengan Tuhan. Agama tidak akan bisa mencapai itu. Hanya peraturan-peraturan. Termasuk agama Yahudi. Hanya peraturan-peraturan yang mereka buat. Kalau saudara Israel bisa lihat itu hari Jumat, sore maksud saya, sampai Sabtu. Tidak ada orang kerja. Ini maksud saya, di sana kan banyak suku ya. Israel Ortodok, ada Ultra Ortodok, Israel Armenia, Israel Zionis, yang perang-perang itu Zionis. Ya, Armenian ini sudah semi, yang masih sudah moderat. Tapi ada Israel yang Israel Ortodok. Ada daerah namanya berjalan dalam rekonsiliasi. Kita berjalan dalam pemulihan hubungan. Ingat 3 hal. Hubungan bisa terjadi, kembali pulih lewat Kristus. Baru yang kedua, hubungan dengan Tuhan. Baru yang ketiga, dengan sesama. Kenapa kita sulit dengan sesama? Yang pertama,
engkau berjuang dengan kekuatanmu. Kau tidak memahami tentang Kristus dengan sungguh. Yang telah mati di atas kayu salib gantikanmu. Seharusnya kita yang dihukum, tapi hari ini Dia yang kerjakan itu. Lalu hari ini ada di antara kita, mau mengalami pemulihan dari Tuhan lewat rekonsiliasi ini. Ayo kita datang kepada Dia. Di tangan kita ada roti dan anggur. Supaya kematian Kristus tidak sia-sia. Mari kita angkat roti. Angkat tinggi roti di atas kepalamu. Terima kasih Roh Kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Kristus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan ia berkata, memecah-mecahkannya lalu mengucap syukur. Inilah tubuhku yang telah diserahkan bagi kamu. Berbuatlah menjadi peringatan akan aku. Bukan roti yang telah kita pecah-pecahkan. Dan hari inilah diberkati Tuhan. Ada di tangan kanan kita ini. Lalu kita makan, artinya kita kembali ada persekutuan dengan tubuh Kristus. Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Angkat cawanmu tinggi. Letakkan tangan kiri di dadamu. Meteraikan firman dalam hati kami yang paling dalam. Kami diajar berjalan dalam rekonsiliasi. Tapi hari ini kami belajar. Rekonsiliasi yang pertama hanya melalui Kristus. Di luar Kristus kami tidak dapat rekonsiliasi. Kedua, lewat Kristus kami dibawa kepada Tuhan. Lewat Kristus kami bisa rekonsiliasi dengan sesama kami. Angkat cawan tinggi. Hamba berdoa hari ini. Tidak ada permusuhan dalam diri kami. Tidak ada lawan dalam diri kami. Semua kawan hari ini. Seperti Yesus yang telah mati di atas kayu salib. Bagi semua orang. Semua suku, semua anak-anakmu hari ini. Dia berkorban di atas kayu salib gantikanmu. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Dia mengangkat cawan ini. Shikata karawalawala. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur? Yang atasnya kita ucapkan syukur. Adalah persekutuan dengan darah Kristus. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Angkat kedua tangan. Berikan penyembahan yang terbaik kepada Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa Surgawi. Yang bersyukur orang-orang yang berjalan dalam rekonsiliasi, jemaat Tuhan yang berjalan dalam rekonsiliasi pasti dipulihkan Tuhan, pasti disembuhkan Tuhan, pasti ditolong Tuhan, pasti hidupnya berkemenangan dengan Tuhan. Pasti juga mengalami terobosan bersama dengan Tuhan. Terima kasih. Berkat-Mu turun atas Rock Ministry yang ada di Kuala Lumpur ini. Dari gereja ini, seberapapun kami ada, seberapapun kami tinggal di tempat ini. Untuk terus boleh dibekali oleh firman-Mu. Untuk setiap kami, karena kami adalah orang-orang yang percaya. Ketika kami mengalami berita sukacita, supaya setiap kami membawa berita itu kepada yang lain. Karena kami
adalah ambasador-ambasador Kristus. Terima kasih Roh Kudus.